Bayangkan, setelah sholat subuh, Anda duduk sejenak, lalu membaca satu zikir sederhana, sebanyak 41 kali. Tak lama kemudian, seolah tanpa diduga, Allah bukakan pintu rizki dari arah yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Uang datang begitu mudah, seperti diantarkan malaikat. Hutang yang menumpuk tiba-tiba lunas seketika, dan kehidupan pun berubah menjadi serba berkecukupan. Amalan ini bukan sekedar cerita, melainkan ijazah dari para ulama besar, yang telah diamalkan banyak orang, dan dengan izin Allah, terbukti membawa hasil yang nyata. Lantas, apa sebenarnya zikir itu? Dan bagaimana cara mengamalkannya dengan benar? Mari kita bahas dengan tuntas dalam video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mari, bersama-sama kita ucapkan, atau tuliskan di kolom komentar sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantunan dan tulisan salawat ini, kita semua diakui sebagai umat beliau, dan kelak mendapatkan syafaat serta pertolongannya di hari akhir. Harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rizki, ampunan atas segala dosa, serta umur yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, pernahkah Anda berada di titik hidup yang terasa begitu berat? Bayangkan seseorang yang baru saja terbangun di pagi hari. Ia telah menunaikan sholat subuh dengan khusyuk. Namun setelah salam, ia hanya terdiam lama sambil memandangi lantai. Dalam pikirannya, berputar berbagai kekhawatiran. Bagaimana saya membayar hutang hari ini? Bagaimana memberi makan anak-anak? Bagaimana menghadapi kebutuhan hidup yang kian menekan? Betapa banyak di antara kita yang mungkin pernah merasakannya, bekerja keras dari pagi hingga malam, mengerahkan seluruh tenaga dan waktu, namun hasilnya tak sebanding dengan perjuangan yang dilakukan. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi pintu rizki seolah tertutup rapat. Hutang bertambah, kebutuhan makin mendesak, dan pada titik inilah, ketika semua terasa sempit dan tak berdaya, kita membutuhkan satu ikhtiar batin, langkah spiritual yang lebih dalam. Sahabatku, ada sebuah amalan yang diwariskan oleh para ulama, amalan yang menjadi jalan turunnya pertolongan dari Allah. Dalam berbagai kitab hikmah, para ulama menuliskan sebuah zikir agung yang memiliki keutamaan luar biasa, khususnya bila diamalkan di waktu subuh. Ini bukan sekedar bacaan rutin, melainkan sebuah wasilah, penghubung antara doa dan kehendak Allah yang Maha Memberi. Dalam kitab Sulamul Futuhat karya Syekh Abdul Hanan Maksum, seorang ulama besar dari Nusantara, amalan ini dijelaskan dengan sangat rinci. Beliau menyebutnya sebagai zikir penarik rizki dari arah yang tak terduga. Namun, perlu diingat, maknanya bukan berarti uang turun dari langit tanpa sebab. Rezeki itu bisa hadir lewat berbagai jalan, peluang usaha yang tiba-tiba terbuka, pertolongan dari seseorang yang tak disangka, atau kesempatan yang datang di waktu yang tepat. Itulah yang disebut sebagai rezeki gaib, bentuk kasih sayang dan pertolongan Allah yang datang di saat kita paling membutuhkan. Amalan ini sangat sederhana, tidak membutuhkan tirakat berat, tidak pula puasa berhari-hari. Cukup dengan membiasakannya setiap selesai sholat subuh. Caranya pun sangat mudah. Duduk dengan tenang, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, lalu membaca zikir ini dengan penuh keikhlasan dan jumlah yang telah ditentukan. Jika dilakukan dengan penuh keyakinan, istiqomah, dan niat yang tulus, insya Allah, pintu rezeki akan terbuka selebar-lebarnya. Sahabatku, bayangkan sejenak, hari ini mungkin engkau merasa sesak karena lilitan hutang, namun esok, dengan izin Allah, datanglah jalan keluar dari arah yang sama sekali tak pernah terlintas di pikiranmu. Hari ini engkau mungkin gelisah memikirkan biaya sekolah anak, namun besok
Allah bisa menghadirkan rezeki dari sumber yang tak terduga. Semua itu terjadi karena kekuatan doa dan zikir yang diamalkan di waktu yang sangat penuh keberkahan, yaitu setelah subuh. Jangan pernah meremehkan waktu ini, karena saat-saat setelah subuh adalah waktu yang paling mustajab untuk memanjatkan doa dan berzikir. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas secara tuntas amalan zikir penarik rezeki gaib, bagaimana cara mengamalkannya dengan benar, dalil yang melandasinya, serta keutamaan besar bagi siapa saja yang istiqomah menjaganya. Maka, jangan lewatkan 1 detik pun dari video ini. Simak hingga akhir, karena bisa jadi, inilah jawaban dari doha-doha yang selama ini engkau panjatkan dengan penuh harap. Namun sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama berdoa. Silahkan tuliskan hajat, cita-cita, dan doa terbaik sahabat di kolom komentar, agar kita bisa mengaminkannya bersama. Bayangkan saja, jika ada 40 orang yang turut mengaminkan doa kita, insya Allah, doa itu akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah. Ada sebuah kisah nyata yang syarat makna dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kisah tentang seorang bapak sederhana dari sebuah desa di Jawa Timur. Sehari-hari, beliau bekerja sebagai penjual buah keliling. Hidupnya serba pas-pasan, bahkan seringkali kekurangan. Hutang di warung menumpuk, sementara anak-anaknya memerlukan biaya sekolah. Suatu hari, beliau mendengar dari gurunya tentang sebuah ijazah zikir yang sangat istimewa. Sebuah amalan ringan, namun penuh keberkahan. Gurunya berkata, siapa yang istiqomah membaca zikir ini sebanyak 41 kali setiap setelah subuh, kemudian dilanjutkan dengan membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 500 kali, maka Allah akan membukakan pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Awalnya, beliau merasa ragu, mungkin ini terlalu berat untuk saya, yang hanyalah orang biasa, pikirnya. Namun karena keadaan begitu mendesak, akhirnya ia memberanikan diri untuk mencoba. Setiap selesai sholat subuh, dengan tasbih di tangan, ia mulai membaca zikir itu dengan penuh kesungguhan. Hari pertama terasa begitu berat, hari kedua, lisannya terasa kaku. Namun hari-hari berikutnya, hatinya mulai tenang, dan lisannya semakin ringan menyebut nama Allah. Subhanallah. Belum genap 1 minggu, datanglah seorang pedagang besar menemuinya. Pedagang itu berkata, "Pak, saya sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk memasok buah segar ke toko saya setiap hari. Saya melihat Bapak cocok. Mulai hari ini, modal penuh saya serahkan, Bapak tinggal jalankan saja." Bayangkan, dari seseorang yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa, Allah kirimkan modal besar tanpa ia minta sedikit pun. Satu persatu hutangnya bisa ia lunasi dengan mudah. Tak berhenti di situ, usahanya mulai berkembang pesat hingga ia mampu memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Saya yakin, ini bukan karena kepandaian atau kerja keras saya, tapi semata-mata pertolongan Allah. Dan kuncinya adalah zikir subuh yang saya istiqomahkan setiap hari." Sahabat yang dirahmati Allah, setelah mendengar keutamaan serta kisah nyata yang begitu menginspirasi, tentu kita ingin mengetahui bagaimana cara mengamalkannya dengan benar, sesuai tuntunan para ulama. Sebab dalam setiap amalan spiritual, tata cara atau kaifiyah sangat menentukan keberkahan hasilnya. Mari kita bahas bersama, langkah demi langkah, bagaimana cara mengamalkan zikir penarik rezeki setelah subuh agar tidak keliru. Yang pertama, tunaikanlah sholat subuh berjamaah bila memungkinkan, namun jika tidak, lakukanlah sendiri dengan penuh kekhusyukan. Kedua, setelah salam, tetaplah duduk bersila di tempat sholat, menghadap kiblat, dan pastikan masih dalam keadaan suci, belum batal wudhu. Niatkan dalam hati dengan tulus, bahwa zikir ini dilakukan semata-mata karena Allah, sebagai ikhtiar batin untuk memohon rezeki yang halal, berkah, dan pertolongan darinya. Sebab segala sesuatu bergantung pada niat. Jika niat kita adalah untuk memperoleh rezeki dunia sekaligus ridha Allah, insya Allah Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketiga,
Bacalah terlebih dahulu istighfar dan sholawat sebanyak 33 kali. Keempat, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Setiap bacaan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, hitungan ini tidak boleh kurang. Kelima, setelah selesai, lanjutkan dengan membaca kalimat agung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Zikir ini dibaca sebanyak 500 kali dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Disarankan menggunakan tasbih agar hitungan tidak keliru, dan lebih mudah menjaga fokus dalam berzikir. Ingat, jumlah bacaan harus sesuai dengan ijazah para ulama. Amalan ini dilakukan dalam 1 kali duduk, tanpa berpindah tempat, tanpa berbicara, dan tanpa berhenti, hingga selesai. Setelah zikir selesai, angkat kedua tanganmu, lalu berdoalah langsung kepada Allah. Sampaikan hajatmu dengan jelas. Berapa kebutuhanmu, untuk apa engkau memohon. Gunakan bahasa apapun yang membuat hati lebih khusyuk, asalkan doa itu keluar dari hati yang yakin dan tulus. Lakukan amalan ini setiap hari setelah sholat subuh, dengan penuh ketekunan dan keyakinan, hingga Allah mengabulkan permintaanmu. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah. Demikianlah ijazah amalan zikir penarik rezeki gaib setelah subuh, warisan para ulama besar yang penuh hikmah. Amalan ini bukan sekedar rangkaian bacaan, melainkan bentuk ikhtiar batin untuk mengetuk pintu pertolongan Allah. Namun perlu diingat, sehebat apapun amalan ini, pemberi sejati tetaplah Allah semata. Lakukanlah dengan niat yang ikhlas, hati yang yakin, dan istiqomah. Jangan sampai kita mengandalkan bacaan tanpa menghadirkan kesadaran akan Zat yang Maha Mengabulkan, sebab keberkahan bukan hanya terletak pada lafaz zikirnya, melainkan pada kedekatan hati kita dengan Allah yang terus dijaga. Saya doakan semoga siapapun yang mendengar dan mengamalkan zikir ini, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan, dilapangkan rezekinya, diangkat derajatnya, diampuni segala dosanya, serta dikaruniai kekayaan yang halal dan penuh berkah. Semoga hidup kita semua senantiasa dipenuhi ketenangan, kebahagiaan dan pertolongan Allah yang datang dari arah yang tak pernah disangka. Marilah kita yakini sepenuh hati bahwa janji Allah itu benar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.